Kembali di Nusantara Petang, kita masih berdialog dengan Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Dr. Erlina, ini tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana perbedaan antara virus dengan COVID-19 strain baru yang ada di Eropa, kemudian juga saat ini sudah ditemukan di Australia dengan yang D614G yang sebelumnya ditemukan di Indonesia, yang sama-sama memiliki penularan yang lebih tinggi. Nah, dengan vaksin yang baru ini, apakah nanti vaksin yang akan didistribusikan kepada masyarakat di Indonesia bisa mengatasi virus dengan strain tersebut? Ya, sejauh ini dikatakan bahwa mutasi yang terjadi itu memang adalah salah satu target dari vaksin. Ya, tetapi target dari vaksin ini ada beberapa, sehingga kalaupun salah satu sebagian dari target ini bermutasi, sementara yang lain masih bisa di cover oleh vaksin. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya ini kondisinya aman, bahwa vaksin ini masih tetap bisa efektif untuk mencegah seseorang menjadi sakit. Jadi sejauh ini masih bisa efektif untuk mengatasi ataupun bisa melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 untuk vaksin yang akan didistribusikan ini ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya ke depan apa yang Ibu sarankan kepada pemerintah agar, karena ini tentunya kita bersaing dengan waktu gitu ya, berlomba dengan waktu di antara penyebaran virus yang lebih 70% lebih cepat menular dengan adanya vaksin yang saat ini kita masih menunggu distribusinya kepada masyarakat. Nah, ini apa yang Ibu sarankan? Satu hal, bahwa rumah sakit di banyak tempat sekarang sudah penuh. Sudah susah seseorang yang membutuhkan perawatan untuk mendapatkan tempat di rumah sakit. Artinya apa? Artinya makin banyak orang yang sakit, makin insidensnya terus naik, dan makin banyak yang perlu perawatan. Nah, ini juga harus diantisipasi dengan melakukan deteksi dini. Kalau deteksi dini dikerjakan, maka yang ditemukan adalah kasus-kasus yang tanpa gejala atau OTG atau yang ringan. Sehingga yang tanpa gejala atau yang ringan ini nggak perlu di rumah sakit, cukup isolasi mandiri di rumah atau di suatu tempat, dan biasanya 100% sembuh. Berbeda kalau tingkat keparahannya yang memerlukan perawatan, itu susah untuk mendapatkan tempat sekarang. Kedua juga mortalitas atau angka kematiannya juga lumayan mengkhawatirkan. Kita tahu sekarang kan udah 20 ribuan kira-kira ya yang meninggal selama ini. Ya, jadi itu satu hal, bahwa rumah sakit penuh, tapi menambah kapasitas itu bukan solusi. Solusinya adalah menemukan pasien-pasien dalam kondisi yang sedini mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara menggiatkan kembali, memasifkan kembali tracing. Ya, itu satu. Kedua, kita semua tahu bahwa grafik Indonesia masih tinggi. Jangan sampai akan lebih tinggi lagi bila ada virus ini masuk ke Indonesia. Ya, jadi saran saya, segeralah ambil kebijakan untuk menutup penerbangan contohnya dari negara-negara yang terdampak ya. Jadi ke sana juga ditutup, masuk juga ditutup untuk sementara waktu. Karena saya kira negara yang terdampak juga sedang bebenah untuk mengatasi masalahnya. Berapa lama kira-kira sarannya Ibu? Ya mungkin kita lihat 2 minggu sampai sebulan, sampai kita tahu bisa mengantisipasi bagaimana cara mengatasi virus ini jangan masuk. Jadi barangkali kan vaksin sekarang sudah mulai banyak ya. Mungkin perlu persyaratan yang lebih ketat untuk orang yang dari sana. Ya, satu mungkin harus pemeriksaan PCR negatif. Ya, pengetesannya juga perlu ditingkatkan ya Ibu ya. Kedua adalah mereka yang masuk sudah divaksin. Ya, baik. Ya, itu beberapa usulan dari saya ya. Baik. Dr. Erlina, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.